Anda kembali bersama kami dalam editorial sepekan. Kita lanjutkan masalah mewaspadai aksi tipu biro haji ini ya. Nah, selain itu juga tadi dikatakan Pak Ismar ya, karena memang efek jerahnya tidak ada, tapi kemudian itu yang akan datang begitu ya. Nah, ini terhadap yang sudah terlanjur menjadi korban begitu, menurut Anda apa yang harus dilakukan pemerintah? Ya, seharusnya dalam hal ini memang pemerintah harus hadir di sini. Kembali saya katakan itu karena apa manfaatnya pemerintah selama ini kalau memang tidak ada untuk masyarakat gitu loh. Selama ini kan masyarakat bayar pajak apa segala mereka itu tertib lah masalah itu. Nah, kalau ada terjadi kejadian seperti ini ya di luar kemampuan masyarakat, seharusnya itu negara hadirlah di sini. Maksudnya yang gantiin negara? Gantiin lah, itu kan sambil kita mengejar pihak first travel atau penyelenggara. Tapi susah juga itu yang paling gitu yang masalah itu diganti. Ya, negara nggak bisa mengganti. Ya bukan, negara bisa ganti, tapi nanti ada travel nakal lagi. Ya, biarlah negara yang ganti kan. Nah, soalnya di sini kan ada kelalaian dari pemerintah, kecuali tidak ada gitu loh. Wajar lah. Nah, untuk yang terakhir tadi memang kesannya kan memang ada kelalaian atau kebiaran. Kecuali kalau itu diputuskan oleh pengadilan. Ya, misalnya Bapak selaku kuasa hukum dari korban menuntut pemerintah dan terbukti pemerintah ada kelalaian, bisa pengadilan memutuskan seperti itu. Tapi kalau hanya karena melihat jamaah ada belas kasihan, tidak boleh, karena kalau pemerintah membayar itu nanti ada travel nakal lagi menggelapkan uang jamaah dengan alasan nanti juga pemerintah bayar. Tidak bisa kalau pemerintah mempunyai niat baik buat rakyatnya. Ya, jadi siapa kalau buat dana ini kalau buat rakyat? Bukan masalah itu, bukan masalahnya begini. Gitu. Masalahnya begini, kalau di pemerintah bayar ini dengan begitu saja tanpa putusan di pengadilan, suatu saat nanti travel yang satu bilang kita gelapkan juga, nanti pemerintah ganti. Tapi Indo saja bisa, Pak. Tapi Indo saja bisa dibayarkan oleh pemerintah. Enggak, sebagian aja. Sebagian iya, bisa kan? Jadi ini masalahnya, jadi kalau itulah pindah mungkin keputusan pengadilan, Pak. Enggak. Itu kan bencana nasional, Pak. Karena jadi harus ada keputusan pengadilan. Karena dalam hal ini kalau misalnya Bapak menuntutnya pemerintah dewan pengadilan dan kalah dalam itu bisa. Ya. Bisa. Ya. Jadi saya sarankan kalau Bapak mau usulkan itu jadi pertimbangan. Saya sebenarnya juga setuju kalau pemerintah bayar, tapi tidak boleh tanpa utusan pengadilan. Iya. Ya. Karena tampaknya tidak sedikit Pak ini korbannya, bukan hanya first travel, tapi ada 4 travel lain ini yang akan dilakukan. Ternyata terakhir 25 travel dibekukan itu. 24 ya. 24. Nah, ternyata kalau Anda lihat ternyata di lapangan banyak sekali ya Pak. Banyak korbannya. Itulah karena tadi itu lagi-lagi pengawasnya sangat lemah, kata kita tidak punya komisi pengawasnya, tidak diatur dalam undang-undang sehingga mengandalkan siapa yang menguasai umroh ini. Ini tidak ada. DPR pun sama, lebih kepada fokus kepada perusahaan ibadah haji tiap tahun. Umrohnya luput dari pengawasan itu. Ini saya kira yang perlu dapat perhatian serius, perhatian yang utama dari pemerintah dan pengambil kebijakan, pembuat undang-undang. Tapi begini, di masyarakat juga ada Pak, karena tetap saja memang ada yang ingin untuk melakukan umroh dengan biaya murah begitu. Kemudian ada sekarang kan tidak menggunakan jasa travel begitu, ada jasa grup begitu kan, cari tiket sendiri kemudian berangkat bareng-bareng kolektif itu nggak masalah. Nggak masalah. Dibolehkan. Sepanjang dia paham di sana situasinya. Ya, karena berangkatnya grup kayak komunitas seperti itu. Sekarang lagi musim seperti itu Pak ya. Backpacker. Backpacker. Umroh ini kan sekarang udah hubungan G2G. Jadi sudah ada tidak bisa perorangan, walaupun di dalam undang-undang boleh perorangan atau kelompok atau perusahaan. Cuma sekarang sudah tertata dengan baik. Orang juga untuk jaminannya beli visa itu sudah jelas, sudah ada providernya, ada swasta juga. Artinya semuanya sudah tertata dengan baik. Hanya saja ini pada aturan ini bagaimana membuat aturan supaya tidak ada travel lagi yang nakal, yang memanfaatkan kelemahan jamaah menjadi sebuah objek pemerasan, menjadi akal-akalan lagi atau penipuan lagi. Ini kan yang harus dilakukan itu. Maka upayanya menurut saya adalah di samping tadi aspek pengawasan diperkuat oleh undang-undang, efek jerah undang-undangnya juga yang melakukan kesalahan ada efek jerah. Yang dapat prestasi bukan hanya punishment reward diberikan, ada sosialisasi, pencerahan, penjelasan kepada masyarakat. Ini tidak boleh dibiarkan. Nah ini terutama buat masyarakat agar tidak bingung jika kemudian sudah mencurigai ada travel yang sudah etikanya tidak baik begitu ya. Harus menghubungi siapa begitu, lapor kemana begitu, sehingga ini mungkin juga perlu disosialisasi ke masyarakat Pak. Jadi nggak sampai puluhan ribu begitu korbannya, baru sedikit saja udah ketahuan begitu. Makanya di sini lagi letaknya pemerintah itu harus hadir, harus betul-betul jeli.
cepat turun begitu ada tanda-tanda ini berbahaya cepat. Nah ya, masyarakat juga cepat bisa jadi pemerintah melapor. apa ya, Karena kan tidak tahu mau kemana kan lapornya. Jadi itulah sebenarnya tadi saya usulkan kehadiran pemerintah dalam hal ini harus ada tenaga pengawas. Ya, Yang setiap saat mengawasi. Misalnya ada setiap 10 travel, tunjuk pengawasnya siapa, dari Kemenak. Jadi ada tenaga pengawas di Kemenak. Itu kan membutuhkan tenaga banyak sekali Pak, se-Indonesia ini ada berapa travel Pak? Misalnya, ini sebagai contoh saja. 830 travel. Sebagai contoh saja, misalnya 100 travel, ini pengawasnya. Jadi dia memantau setiap saat. Jangan nanti pemerintah tahu bahwa ada masalah, setelah ada laporan dari masyarakat, Polri atau di media masa. Jadi harus setiap saat melihat. Dan juga bukan hanya mengawasi, tapi pembinaan. Supaya travelian ini yang tadinya berkembang semakin berkembang. Ya kan? Ada pembinaan. Jadi pengawas ini gunanya seperti itu. Tanpa seperti itu memang terkesan pemerintah tidak hadir. Karena nanti hadir setelah ada tuntutan pencabutan izin. Pemerintah ya cabut izinnya. Itu aja dia. Kemenak tugasnya hanya memberi izin, cabut izin. Kesannya seperti itu kan, begitu kan. Tapi perlu diwaspadai juga Pak, apa tidak terkesan ada permainan ya? Bagaimana, saya tidak habis pikir bagaimana agen seperti First Travel yang sudah menumpuk jamaahnya, kok detik-detik terakhir juga masih dapat izin. Ini ada permainan juga, jangan-jangan Pak, bagaimana dia bisa mendapatkan izin begitu? Nah, karena begini, karena laporan tentang penyalahgunaannya belum sampai. Mungkin pemerintah mungkin ya, tapi kan tidak mungkin menutup mata kan, nggak mungkin dengar ya. Kalau yang memberi izin itu kan nggak mungkin kacamata kuda memberi izin tidak melihat sama sekali Pak. Kalau ini kan puluhan ribu loh sudah ya, waktu itu sudah banyak. Kalau sudah laporan tidak boleh lagi. Tapi yang protes sudah banyak sebenarnya, tapi belum melapor secara resmi mungkin ke polisi belum. Kita selalu ada kaidah gini, nunggu korban dulu. Ya, itu dia. Korban berjatuhan baru kita akan merasakan ada. Sudah banyak korban ya. Mungkin ditambahkan ini Pak. Korban yang besarnya baru sekarang. Enggak. Tadi itu sudah ada indikasi, terindikasi bahwa ini akan terjadi. Korban berjatuhan. Ya ini mungkin ditambahkan Pak Ismar nih yang tahu kondisinya. Dari awal harusnya kan pemerintah melihat bahwa ini sangat murah. Itu sudah ada gerakan dari pihak pemerintah bahwa warning berbahaya, ini warning buat mereka gitu kan, harus turun gitu loh. Apalagi kalau udah ada gejolak. Nah ini kasihan yang korban masyarakat lagi. Kita makanya kenapa saya selama ini itu sudah ada indikasi gini, 4 asosiasi, ada Himpu, ada Ampuri, ada Aspurindo, ada Kesturi, 4 travel menolak untuk jadi anggota. Kenapa? Teman-teman terganggu. Kenapa? Anda masuk jadi anggota kami, rubah. Anda jangan menjual harga, merusak harga kami. Karena teman-teman menjualnya harga sudah normal. Dia menjual di bawah harga, ini kan merusak. Dia tidak masuk. Ini disampaikan kepada pemerintah. Tapi tidak ada peneguran, tidak ada pemanggilan, ada proses-proses yang panjang. Termasuk sistemnya kepada DSN, kepada Komisi Fatwa MUI. Itu juga tidak responnya tidak bagus. Nah ini ada apa begitu kan? Kan harusnya ini. Terus itu kata pembicaraan begitu ya. Itulah yang salah satunya. Jadi nanti mungkin DPR dalam hal ini Komisi 8, karena memang sudah ada kita rencana bentuk panja soal itu, kita akan telusuri sampai sana. Baik. Mengapa diberi izin, padahal syarat-syarat yang formal yang biasanya harus ada di semestinya ada terdaftar di AMPU, di asosiasi lain. Syaratnya harus ada rekomendasi dari MUI dan sebagainya. Dan sudah timbul gejolak juga sebenarnya. Kenapa diberi izin? Baik, kita harus break dulu. Kita lanjutkan lagi memisah. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.